Ngomongin efisiensi laboratorium itu biasanya langsung kepikiran alat rusak dan dana seret, keamanan terganggu, tapi realitanya gimana cara Bapak dan tim lab itu menjaga semua itu tetap berjalan secara optimal, Pak? Oh, melihatnya ke sana untuk kemana? Kamera ya. Iya, betul. Oke, terkait efisiensi tentunya ini akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek. Nah, kebetulan kalau saya sebagai penanggung jawab di lab terpadu FEB Unsud, beberapa hal yang akan mempengaruhi yaitu terkait dengan pembiayaan kegiatan, pemeliharaan sarana prasarana, fasilitas. Nah, yang pertama tentunya kegiatan. Lah, kegiatan ini kan biasanya lab ini sering banget untuk kita melakukan kuliah umum, kuliah praktisi, seminar, atau sertifikasi kompetensi, gitu kan. Nah, kebetulan kita ada 20 lab ya, yang saat ini tentunya dampak dari efisiensi ini yang paling urgent adalah dilakukannya merger atau penggabungan yang semula di bawah lab terpadu FEB Unsud itu ada 20 lab, maka kita merger menjadi hanya 11 lab. Nah, ini tentunya dengan tujuan adalah efisiensi pembiayaan tadi, pembiayaan untuk tim ya, tim laboratorium, dan juga untuk untuk dukungan kegiatan-kegiatan yang ada di lab tersebut. Jadi 11 lab itu ada yang 3 lab jadi satu, misalnya lab perbankan, lab properti, dan lab ekspor impor jadi satu. Kemudian lab kewirausahaan, digital market, lab kewirausahaan digabung dengan lab koperasi dan UKM dengan lab pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari 3 lab jadi satu lab. Kemudian ada lagi penggabungan lab pengembangan karir dan bahasa, sehingga total menjadi hanya 11 lab. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang mengundang narasumber itu dibatasi sekarang. Makanya kita akhirnya mencari jalan lain. Ya, alhamdulillah kita ini punya mitra dekat, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Maka dengan HIPMI ini, pengusaha-pengusaha muda ini kita banyak terbantu. Jadi narasumber untuk kemudian mahasiswa kunjungan ke lapangan, magang, itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan di mana pemiliknya itu tergabung dalam HIPMI. Kemudian kita juga punya banyak mitra dari lembaga pemerintah daerah, Bea Cukai, Bank Indonesia, OJK. Akhirnya kolega-kolega inilah yang membantu kita dan itu sifatnya free, ya, free of charge. Nah, dampak yang mungkin dirasakan oleh teman-teman mahasiswa selain itu adalah yang paling kerasa itu lift sempat mati satu unit lift itu mati. Ya, kemudian teman-teman harus antri untuk perkuliahan, naik antri, turun antri, untuk sholat di lantai 5 antri. Nah, alhamdulillah ini kemudian sudah sedikit ada relaksasi, maka lift mulai diaktifkan kembali dua-duanya, gitu. Berarti itu dia menjawab pertanyaan kedua ya, Pak. Kalau sejak kebijakan efisiensi berjalan, Anda nggak perlu operasional tadi lift ya, Pak. Mungkin dari jadwal penggunaan alat atau prosedur-prosedur tertentu ada perubahan nggak, Pak, dari efisiensi? Untuk jadwal, kemudian prosedur dan penggunaan pemakaian, ya, ada penyesuaian dari jam penggunaan. Nah, itu sebenarnya yang paling berdampak hanya pada jam penggunaan, di mana mahasiswa, dosen kita anjurkan ya ini untuk beraktivitas hanya sampai jam 5 sore. Tapi kalau memang sangat-sangat dibutuhkan, tentunya dengan izin, dengan berkoordinasi dengan pimpinan, nanti bisa tetap menggunakan untuk ya dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Ini ada izin, ada keterangan lebih lanjut ya, Pak? Ya. Oke. Selanjutnya menjaga kualitas lab itu krusial banget ya, Pak. Nah, dengan anggaran dipangkas, strategi apa yang dipakai untuk standar mutunya tetap terjaga, Pak? Oke. Awal terpangkas.
Nah, sebenarnya kualitas lab itu adalah dilihat dari aktivitas yang bisa dilakukan di lab tersebut. Maka ya strategi kita adalah kemitraan, ya. Kemitraan dengan beberapa sejumlah lembaga atau institusi yang menjadi mitra strategis kita, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu tetap berjalan walaupun dengan pendanaan yang terbatas. Yang kedua, kita lebih mengoptimalkan lagi rekrutmen yang nanti untuk mahasiswa itu menjadi mahasiswa pendukung lab, ya, pendukung aktivitas lab masing-masing. Jadi ada kelompok studi mahasiswa properti, nanti ada kelompok tim asisten lab multimedia, ada kelompok studi mahasiswa pasar modal, ada kelompok studi mahasiswa perbankan, ekspor impor. Nah, akhirnya kita melakukan revitalisasi atau peningkatan engagement, di mana open recruitment-nya lebih kita tingkatkan sehingga jumlah mahasiswa yang terlibat semakin banyak, tidak hanya berasal dari mahasiswa FEB saja, sehingga aktivitas lab itu tidak kemudian surut karena terbatasnya pendanaan, tapi malah alhamdulillah ini semakin ramai. Oke, karena lebih melibatkan mahasiswa ya. Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya kalau boleh jujur ya Pak, ada nggak sih Pak hal kecilan dunia yang nggak sepele tapi sekarang justru malah terasa berharga gara-gara efisiensi ini? Ya itu tadi, kalau misalnya keikutsertaan atau keaktifan keterlibatan dalam kuliah praktisi atau pembelajaran yang melibatkan praktisi, dan gitu. Yang sebelumnya tentunya itu sangat banyak, tetapi karena keterbatasan ini mungkin mahasiswa bisa merasa kok sekarang agak jarang ya kita bisa mendengarkan atau mendapatkan perkuliahan dari narasumber yang sifatnya memang praktisi di perusahaan. Nah itu tentunya kita dosen dan juga mungkin beberapa mahasiswa menyampaikan itu frekuensi sekarang akan berkurang. Makanya ada yang tahu gitu ya kemarin-kemarin ya aktif ya, karena tidak berpikir bahwa sesuatu yang tadinya mudah kita laksanakan itu jadi sulit. Yang kedua yaitu tadi lift ya. Kita jadi tahu bahwa setiap lift naik beroperasi itu kan kita mindset dua-duanya nih, kanan kiri gitu kan. Sekarang jadi ada efisiensi, terus berpikir emang berapa sih lift sekali naik itu kan ada biayanya ternyata sekian puluh ribu gitu. Nah terus akhirnya ya orang berpikir kalau bisa ya jangan mindset itu dua-duanya, ya kita sabar saja memindset lift satu aja, karena ternyata ada uang yang memang biaya yang muncul, dan notabene anggaran yang muncul itu kan sebenarnya adalah uang negara yang berasal dari UKT mahasiswa tersebut. Musola juga Pak? Ya musola itu sebenarnya mahasiswa cuma suka ngadum saja di situ ya. Ini kami juga melihat mahasiswa itu tersebar di berbagai lantai, bahkan sampai lantai 6 dengan tujuan nongkrong ini. Jadi nongkrong di lorong-lorong atau mungkin di dalam lab yang mungkin merasa suasananya lebih adem lah. Ini kalau bisa yang sholat ini mbok ya fokus saja ke masjid ya, masjid di FEB ya, sehingga sekarang kan juga lebih luas seperti itu. Satu, dari kacamata pengajar, kebijakan efisiensi ini paling terasa dampaknya di bagian mana dalam proses belajar mengajar Bapak seharian? Baik, jadi efisiensi ini dampaknya kalau dalam pembelajaran bisa dikatakan dampaknya itu tidak langsung. Sebagaimana informasi atau dalam surat edaran yang kami terima terkait dengan efisiensi di bidang pelayanan pendidikan, itu memang tidak ada ya, pelayanan pendidikan diharapkan berjalan sebagaimana semestinya. Cuman dampak dari efisiensi kepada satu, misalkan diblokirnya dana untuk pemeliharaan, pengadaan dan seterusnya, tentu itu dampaknya tidak langsung kepada proses pembelajaran. Misal ketika kita dalam efisiensi untuk pengadaan software misalkan, itu tentu dampaknya adalah dampak tidak langsung, karena ketika mahasiswa atau ketika dosen menginginkan untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan software, mereka tentu akan terkendala. Jadi dampak efisiensi terhadap pembelajaran sekali lagi itu adalah dampaknya tidak langsung. Lalu yang kedua, pada beberapa kasus ya di
Misalkan fakultas yang mendapati mahasiswanya itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya dan di tahun ini mendapatkan kebijakan efisiensi, maka tidak bisa menambah ruangan, tidak bisa menambah gedung. Yang harus dilakukan apa? Mereka melakukan efisiensi terkait dengan pembelajarannya, yaitu waktunya lebih dipadatkan, lalu mahasiswa berada pada ruangan yang mungkin tidak pas ya, atau lebih banyak dari biasanya dalam satu ruangan. Nah, ini berdampak pada proses pembelajaran. Tentu bisa kita ambil hikmahnya, di mana ketika efisiensi terjadi dan kebetulan hal tersebut juga terjadi, tadi permasalahan di dalam jumlah mahasiswa tidak sebanding dengan prasarana yang ada gitu ya, karena terbatas masalah anggaran, maka ini adalah tantangan bagi dosen, bagi para pengajar, bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran dengan efisien, dengan waktu yang lebih sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Bapak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah hadirnya efisiensi ini membuat cara dosen berinteraksi sama mahasiswa itu jadi berubah? Mungkin lebih digital, lebih singkat, atau mungkin justru lebih kreatif? Iya, jadi sebagaimana saya tunjukkan tadi ya, atau jelaskan bahwasanya dalam proses pembelajaran efisiensi itu dampaknya tidak langsung. Memang seringkali karena adanya istilah efisiensi itu kita diminta untuk lebih kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. Misalkan dengan melalui platform digital, e-learning dan sebagainya. Nah, ini tentu merubah cara belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen. Cuman yang harus diperhatikan adalah bagaimana efisiensi ini tidak merubah standar atau kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan dari dosen kepada mahasiswa. Seringkali karena ada penggunaan misalkan platform Zoom atau e-learning atau pelaksanaan pembelajaran secara asinkronus, itu berdampak pada bagian pembelajaran yang hilang dari proses pembelajaran ini, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tentu berbeda pembelajaran aktual di kelas dengan pembelajaran melalui Zoom. Interaksinya lebih sedikit ketika kita menggunakan platform digital seperti Zoom atau Google Meet dibandingkan dengan di kelas. Nah, interaksi ini penting dalam proses pembelajaran untuk memantik mahasiswa untuk berpikir kritis, dosen lebih memahami kedalaman pemahaman dari mahasiswa secara langsung, dan seterusnya. Nah, ketika menggunakan platform digital, hal-hal seperti ini seringkali overlook, ya, seringkali tidak tercapture oleh dosen. Itu yang harus menjadi perhatiannya. Baik, pertanyaan ketiga, untuk UTS, UAS, atau ujian lainnya, apakah pelaksananya itu juga ikut menyesuaikan dengan efisiensi ini? Kalau iya, perubahan itu berdampak kemana saja ya Pak? Baik, UTS atau pelaksanaan evaluasi pembelajaran kaitannya dengan efisiensi bisa dikatakan terkait dengan kebijakan dari fakultas pada waktu itu, karena ada pembatasan, bukan pembatasan, boleh dibilang dosen diminta untuk melaksanakan ujian secara mandiri, diserahkan UTS itu kebijakannya oleh dosen, pelaksanaan seperti apa, karena fakultas tidak menyediakan satu ATK-nya, ATK, lalu tidak menyediakan ruangan untuk ujian dan seterusnya. Tentu ini berdampak secara tidak langsung kepada proses evaluasi. Lalu evaluasi yang kedua ya terkait dengan kebijakan efisiensi itu kita menjadi kesulitan dalam hal mengevaluasi mahasiswa secara interaktif atau kegiatan interaktif. Kita akan mudah mengevaluasi mahasiswa jikalau kegiatan tersebut terjadi interaktif secara langsung. Jikalau dalam platform digital seperti Zoom, seperti Google Meet, ini kemampuan kita mengevaluasi mahasiswa secara langsung, melihat pemahaman mahasiswa secara aktual itu menjadi
terbatas. Sehingga seringkali identifikasi dalam evaluasi kemampuan belajar mahasiswa itu kurang maksimal. Itu yang bisa saya gambarkan. Ya. Baik Bapak, lanjut. Dalam kondisi yang terbatas ini, pasti ada satu hal yang nggak boleh dikompromi. Nah, menurut Bapak sendiri, apa hal yang paling penting untuk tetap dijaga demi kualitas pembelajaran? Ya, menurut saya sekali lagi yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah interaksi dan feedback. Itu adalah unsur komunikasi yang penting dalam proses pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen. Jadi selain menjaga kualitas pembelajaran, mengajar sesuai dengan standar pendidikan, juga kita membutuhkan adanya interaksi atau feedback. Kalau itu tidak terjadi, kualitas pembelajaran akan terjadi satu arah dari dosen ke mahasiswa saja. Padahal dalam proses pembelajaran orang dewasa yang di mahasiswa ini di pendidikan tinggi, pembelajaran itu diharapkan dua arah, dari mahasiswa ke dosen, dosen dan ke mahasiswa, dan itu terjadi secara interaktif. Nah, itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.